Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Muafiq Aziza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Kabar Jambi. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik dan juga relevan, yaitu peluang usaha di tahun 2025. Nah pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasanya usaha kecil, mikro, dan menengah saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya menurut data terbaru, saat ini UMKM itu telah menyumbang sekitar lebih dari 60% PDB nasional dan juga telah menyerap hingga 97 tenaga kerja. Nah, namun seiring perkembangan teknologi, perubahan tren dan juga pasar yang semakin dinamis, tantangan dan juga peluang bagi para pelaku UMKM pastinya juga semakin besar. Dan hari ini untuk menuju tahun 2025, karena saat lagi 2024 akan segera berakhir, kreativitas, inovasi, dan juga bagaimana cara melihat peluang pasar itu menjadi kunci utama untuk kesuksesan dari para pelaku UMKM. Dan spesial di edisi Kabar Jambi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Ibu Desi Yusnita, ini dari Odisha Craft. Betul. Nah, jadi ini sebuah usaha kria yang mengusung seni kroket dan juga makrame. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Ya, bagaimana perjalanannya tadi menuju ke sini? Lumayan ya, jauh ya, karena kan rumah saya dari Kota Baru ya. Iya, dari Kota Baru. Ini ke Simpang Rimbo ya. Dan pemirsa, kebetulan biasanya kita kalau dialog Kabar Jambi itu di studio TVRI Jambi. Itu lokasinya ada di Telane, tapi kali ini kita menciptakan suasana yang baru biar lebih enjoy dan juga lebih fresh juga. Jadi kita saat ini berada di Majesty Cafe. Nah, ini sudah ada minumannya juga ya. Jadi biar ngobrolnya lebih santai gitu. Jadi nanti kita akan tahu lebih banyak bagaimana perjalanan para wanita-wanita skrikandi hebat yang ada di Provinsi Jambi ini dalam menjalani usaha. Oke, narasumber kita yang kedua ada Kak Yeni Noviana. Selamat siang Kak Yeni. Siang. Nah, kalau Kak Yeni ini dari usahanya Omera Floral. Iya, nah, ini sebuah usaha yang mengolah seni resin ya Kak ya. Bagaimana perjalanannya tadi menuju ke Majesty Cafe, Kak? Dari ujung ke ujung ya, Bu? Dari ujung ke ujung. Dari mana kalau boleh tahu? Aku dari Talangbaku. Dari Talangbaku ya, jauh juga ya perjalanan ke sini ya. Tapi tetap semangat untuk menyapa dan juga berbagi pengalaman kepada pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Dan kita akan mengetahui lebih dalam, kita akan mengulik bagaimana dua serikandi hebat ini menjalani usaha dan apa saja sih tips dan juga bagaimana mereka melihat peluang usaha di tahun 2025. Oke, saya boleh ke Kak Yeni terlebih dahulu. Kak Yeni, ini kan usianya juga masih muda ya, sudah punya usaha sendiri, produk usaha sendiri. Bisa dijelaskan dan juga diceritakan kepada pemirsa TVRI yang ada di rumah, bagaimana sih awal mula menciptakan usaha ini dan kenapa kakak tertarik di bidang ini gitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau Omera itu kan sebenarnya artinya inspirasi. Kita tuh berharap Omera itu menjadi sumber inspirasi untuk orang lain juga. Sebenarnya awal mulanya itu malahan aku nggak tahu seni resin. Jadi setelah selesai aku dari kerja di BUMN waktu itu, setelah resign, mikir nih aku mau ngapain ya gitu kan. Waktu scrolling Instagram itu ketemu kayak bunga yang diawetkan gitu. Jadi segala tanaman, tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua kondisi yang alam gitu, berbau alam itu diawetkan. Jadi tertarik kan, loh kok bisa diawetin gitu. Jadi cari tahu ternyata itu resin gitu. Jadi kita langsung beli aja. Sebenarnya nggak kepikiran untuk bikin usaha sebenarnya. Jadi kayak memang suka tanaman, suka tumbuhan, pengennya tuh lebih awet gitu. Jadi kita coba-coba beli bahan-bahannya, trial error gitu sih. Jadi langsung coba-coba sampai keterusan sampai sekarang malah jadi ladang cuan. Jadi ladang cuan ya. Berarti itu mulanya sejak tahun berapa, Kak? Kalau brand Omera itu aku buatnya awal Januari 2022. Cuma waktu itu sempat terhenti pengabdian ke Labuan Bajo. Jadi mulainya lagi itu sekitar Oktober 2022 akhir. Gitu. Jadi udah berjalan sekitar 2 tahun lebih ya. Tahun. Jadi ini bermula dari ketertarikan scroll Instagram, lihat ada yang menarik pengawetan tumbuhan ya gitu, bunga lebih khususnya. Jadi kakak tertarik untuk ciptain ini. Iya. Jadi sebelumnya memang nggak ada background ini ya,
di bidang usaha kayak gitu nggak ada? Background bidang usaha nggak ada, cuman aku memang lulusannya ekonomi sebenarnya. Lulusan ekonomi ya, jadi emang adalah jiwa-jiwa usahanya sejak di bangku perkuliahan seperti itu ya Kak ya. Apa sih yang menjadi inspirasi Kakak untuk menciptakan berbagai produk yang kreatif ini ya? Karena jarang juga kita temui produk-produk yang dinamis kayak gini. Gitu. Jadi landasan utamanya tuh Omera tuh selalu yakin kalau apa yang dari hati itu kan selalu sampai sama yang punya hati gitu. Jadi semua produk-produk handmade itu kan dibuatnya dengan teliti satu persatu. Jadi setiap piecesnya itu nggak sama. Kita ingin jadi media yang bisa menyediakan konsumen itu memfasilitasi produk-produk handmade itu gitu, karena nggak semua orang itu akan telaten membuatnya itu, jadi kita memfasilitasi untuk itu. Oke, jadi memang ini dibuatnya secara manual, penuh ketelatenan dan juga ketekunan ya untuk menciptakan produk yang cantik seperti ini. Nah, bisa dilihat ya pemirsa, ini ada contoh barang dari Kak Yendi, Omera Floral. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Desi. Halo Ibu. Halo. Saya juga mau tahu nih Ibu, bagaimana kisah awal perjalanan Ibu untuk menciptakan usaha ini, Bu? Oke, perkenalkan saya Desi dari brand saya Odyssey Craft. Awalnya kan saya udah 25 tahun kerja nih, dan ada rencana tuh mau resign. Nah, biasanya kan dapat cuan nih setiap bulan. Kalau berhenti kerja itu ngapain ya? Masa jadi ngurusin domestik aja gitu kan, pasti boring ya. Akhirnya saya cari, kebetulan teman tuh ada suka ngerajut di kantor. Kemudian saya suka lihat-lihat di waktu itu belum ada seperti ini ya digitalnya ya. Saya cuma lihat-lihat tuh di majalah-majalah crochet. Kemudian teman saya ada kasih tahu kayak gini loh crochet. Ya udah, saya belajar-belajar. Itu pun saya belajar otodidak melalui dari YouTube. Nah, dari YouTube saya belajar. Saya pertama beli bahan-bahannya dulu yang murah-murah ya kan, karena saya pengen tahu nih saya bisa sabar nggak ya ngerjain, karena kan kalau soal merajut kayak gini nih harus penuh dengan kesabaran ya. Akhirnya saya belajar itu mulai dari buat chains dulu, dari awalnya dari situ nanti, nah baru berkembang kemudian saya buat tas. Nah itu saya nekat tuh buat tas. Seharusnya pertama buatnya yang kecil-kecil dulu ya. Ini enggak, saya langsung buat tas. Langsung buat tas ya, langsung Bu ya? Buat tas itu bukan dari yang kecil dulu. Enggak, saya langsung buat tas. Udah gitu saya buatnya dari benang t-shirt yang. T-shirt itu dari benang dari kaos, tapi dia elastis gitu loh. Nah itu saya buatnya buat tas dulu. Kemudian setelah hasilnya bagus, saya jual ke teman-teman kantor gitu loh. Nah dari sanalah saya jadinya semangat kan. Akhirnya coba lagi buat yang lain, kemudian ada teman minta dibuatin boneka gitu kan, saya belum pernah buat boneka, akhirnya saya buat, cuma hasilnya kurang cantik ya kan, karena kan itu baru pertama ya, akhirnya saya buat lagi, yang kedua baru bisa, karena namanya merajut gini kan harus trial and error ya, jadi kalau tarikan benangnya salah hasilnya nggak bagus, terus kalau terlalu kekencengan juga nggak bagus, terlalu tarik los juga nggak bagus. Jadi gitu loh. Benar-benar harus teliti ya. Itu satu harus sabar, terus elastis tangannya juga main gitu loh. Itu seninya. Ini dari tahun berapa, Bu? Ini? Saya belajarnya sih tahun 2019. Tapi launching produknya itu dari 2021, pas saya udah resign, saya langsung buka IG, kemudian baru saya jualan. Oke, jadi setelah 25 tahun bekerja, itu sebelumnya kerja di mana? Saya di bergerak usaha di PT Boys di supaya perkebunan gitu ya. Nah, berarti ini juga mulainya dari awal, dari basic ya Ibu ya? Nggak ada keterampilan apapun sebelumnya, tiba-tiba tertarik karena ada teman yang suka merajut, rasa-rasa kayak pengen juga gitu ya. Karena kan kita kalau buat usaha itu kan harus ngukur diri ya. Karena kalau saya mau buka usaha masak, saya nggak hobi masak. Kalau buat kue kering itu, kalau saya tuh orang bosenan. Kan kalau buat kue kering itu tiba-tiba saya jenuh, kan nggak bisa ditinggal ya. Kalau buat kue-kue ya harus diselesaikan. Nah kalau merajut gini kalau kita ngantuk ya udah kita tinggalin. Jangan ngapain nggak rusak kan bahannya, ya kan? Kan ini benang. Nah makanya saya pilih yang ini gitu loh, karena tidak mengerusak bahannya. Kemudian bahannya kan produk ini everlasting ya. Jadi kalau misalnya hari ini tidak laku ya 2 tahun lagi, setahun lagi bisa gitu loh. Dan produk-produk seperti ini tuh makin lama makin estetik gitu loh. Jangka panjang ya Bu ya. Sekali.
Jadi setelah 25 tahun kerja akhirnya memulai usaha dan sekarang menjadi cuan. Nah, ini pemirsa di rumah juga harus bisa membaca peluang ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan hobi jadi ladang cuan. Sama seperti kakak tadi ya, awalnya suka dengan tumbuhan, apalagi bunga-bunga, scroll Instagram, tertarik, akhirnya jadi usaha. Kayak ibu juga lihat teman merajut kayaknya seru, enak, dan juga karena orangnya bosanan, jadi kayaknya cocok nih sama ibu kalau merajut. Kalau misalkan bosan ditinggal aja, nggak akan berpengaruh apa-apa, nanti bisa dilanjutkan lagi ketika moodnya naik. Dan sekarang juga jadi ladang cuan. Nah gitu, kita nanti akan mengetahui bagaimana sih tips dan juga trik dari Bu Desi dan juga Kak Yeni dalam menjalani usaha ini. Nah, Bu Desi, dalam menjalankan usaha ini kan yang sudah berjalan sekitar 4 tahun berarti ya, udah bertahun-tahun, pastinya ada kesulitan dan juga ada sukacita di balik itu semua. Nah, bagaimana bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI Jambi, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi selama menjalani usaha ini? Pernah nggak sih Bu ngerasa kayak sempat, aduh, kayaknya aku nyerah aja deh kayak gitu, kan aku nggak mau lanjut lagi kayak gitu, gimana? Awalnya kan emang ini nih usahanya buat ngisi waktu ya. Jadi kalau cuan itu bonus ya. Awalnya sih pertama cuan gitu. Pertama hobi gitu kan. Setelah lama-lama ini benang kalau dibeli-beli terus kan ngapain ya ini boneka ini, akhirnya kita jual ya kan. Nah dari sana itu kita mulai usahanya. Kemudian kendalanya sih ketika ketika sudah banyak pesanan kan berarti kan harus ada kita harus expand gitu loh ya kan. Nah kebetulan saya tuh masalah di sini nih SDM-nya. Kalau saya kan saat ini hanya saya sendiri yang ngerjain. Kalau ngerajut ini kan harus satu-satu. Kalau resin kan sekali buat ada berapa banyak gitu ya. Sekali banyak gitu ya. Sekali buat bisa ada berapa 10 gitu. Kalau ini kan nggak bisa satu-satu gitu loh. Nah masalahnya kalau ketika pesanan banyak, mau pengen cepet saya nggak bisa gitu loh. Ya Bu ya. Iya, akhirnya tuh nanti jadinya tangannya jadinya tremor gitu loh, gitu kan cepet-cepet gitu kan. Ya. Nah, ngebas ya, nggak bisa. Jadinya kendalanya tuh SDM. Nah, sudah pertama SDM takut mencari anak-anak muda yang hobinya ngerajut itu agak susah ya. Agak susah ya Bu ya. Nah, itu kalau misalnya nggak ada yang suka, saya rayu-rayu juga anggaplah dia mau ya. Nah itu pun harus diajarin lagi dari awal. Nah belajar dari awal itu agak susah juga. Kan setiap daya tangkap orang kan beda-beda. Nah melatih orang dari awal sampai bisa itu agak susah saya cari orangnya. Untuk minat jadi ngerajut aja susah. Jadi selama 3 tahun lebih ini Ibu kerjanya sendiri ya Bu aja, ya? Tapi pernah nggak Ibu ngadain pelatihan gitu untuk menarik minat bakat, minat orang-orang? Kemarin kan kita ada acara ikut Jambi Festival Bazar ya, Jambi tradisional ya, di rumah BUMN ya. Nah di situ anak-anak muda, anak-anak SMP itu mau dia belajar. Kita kan buat pelatihan, di sana ada minat gitu. Cuman ada yang minat, ada yang enggak, karena kan buat ini nih terutama gantungan kunci gitu kan harus sabar. Pokoknya semua yang berbau handmade ini kan memang harus sabar ya. Nah kadang-kadang anak-anak muda itu kepengen cepat kelihatan hasil gitu. Nah nggak bisa. Padahal kalau untuk melihat hasil yang cantik ada proses yang sulit yang harus kita lalui ya Bu ya. Jadi sebelumnya Ibu pernah mendapat pesanan seberapa banyak yang Ibu sampai benar-benar keteteran waktu itu Bu? Seberapa banyak sih? Kadang-kadang tuh ada tipenya beda-beda. Kalau misalnya pas mau lebaran itu ada yang minta dibuatin tas, ada yang buat di tapak meja, kan beda-beda ya. Nah, ketika itu kalau semuanya minta kepengen mau cepet, pokoknya ini lebaran mau dipakai gitu loh. Jadi saya targetnya kan pakai target nih, buat tas berapa hari, buat tapak meja berapa hari gitu loh. Kadang-kadang kan post major ya, kadang-kadang ada pas dibuat benangnya habis ya kan. Kadang pas kita udah ukur panjang nih, ternyata nggak cukup gitu loh, berarti kita harus ulang lagi gitu loh. Nah kadang ketika kita lagi setengah jalan, customer-nya minta rubah model. Ada juga kayak gitu ya, minta rubah model. Aduh ini udah setengah jalan ini, mau buat lagi, akhirnya ya tolong dong Mbak gitu loh.
akhirnya bongkar lagi, ulang buat ya. lagi awal, kan itu waktu ya, makanya di situ kendalanya. Oke, jadi hebat ya Bu Desi nih ya, seorang diri ya untuk membuat rajut seperti ini cantik-cantik lagi. Semoga nantinya bisa dapat ada tenaga bantuannya ya Bu ya. Makasih, Amin. amin. Kita beralih ke Kak Yeni, sama seperti tadi Kakak bisa ceritain bagaimana menghadapi tantangan dan juga apa saja yang sudah dilewati selama menjalani usaha Omera ini Kak. Kalau tantangan terbesar itu sebenarnya yang namanya bisnis tuh tergantung ownernya ya. Iya. Tergantung ownernya. Jadi perkembangan suatu bisnis itu kan tergantung pemilik usahanya sendiri. Jadi tantangan terbesarnya ya tetap diri sendiri sebenarnya. Gimana tetap konsisten, gimana mau mengupgrade diri dan mengupgrade usahanya. Tantangannya lebih ke gimana caranya untuk tetap melaju sebenarnya. Untuk seperti marketing dan lain-lain itu adalah efek dari apa yang kita lakukan kan sebenarnya ownernya sendiri gitu. Jadi untuk selama tantangan-tantangan itu aku cuma belajar gimana caranya aku tetap konsisten, ibarat itu iramanya tetap tek 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 gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa nggak terlalu cepet gitu, tapi jangan sampai terhenti. Iya, prosesnya gitu. nyata ya. Iya, prosesnya tuh tek 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 berirama dan tetap konsisten gitu sih Kak. Gitu ya. Kalau Kak Yeni ini ada yang bantuin untuk bikinnya atau sendiri juga? Kalau sekarang udah dibantuin untuk tim dibantuin. produksi, udah Udah ada ada yang tim bantuin. produksi. Ya, jadi kalau yang untuk kecil-kecil kayak produk-produk gelang, terus gantungan kunci, itu udah ada tim yang bantuin. Tapi kalau misalnya untuk produk customize yang kayak misalnya jam dinding atau home decor lainnya gitu, itu masih aku pegang sendiri gitu. Jadi banyak ya kan, dari gantungan kunci, kemudian perhiasan dan juga home decor juga bisa dibuat dari ini ya? Iya, dari resin. Resin itu kan fleksibel ya, dan untuk kedepannya tuh dia bisa dijadiin apa aja gitu. Termasuk sekarang itu udah mulai lantainya dari resin, jadi bukan pakai granit, bukan pakai keramik lagi, tapi ada yang pakai resin. Saya boleh lihat ya? Boleh. Berarti ini tumbuhan asli ya? Iya, tumbuhan asli. Kayak ini. Iya, bukan hanya tumbuhan juga sih sebenarnya. Kalau misalnya nih kayak kita ada event tertentu anak lahiran misalnya kan, itu biasanya customer minta untuk diabadikan nih misalnya tali pusarnya, test pack-nya, rambutnya kayak gitu. Oh, itu juga bisa Iya, diabadikan. benar. Itu tahannya lama ya berarti Kak ya? Lama. Lama. Oke. Oke pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi bersama Kak Yeni dan juga Ibu Desi terkait usaha yang dijalankan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Kabar Jambi. Tentunya masih bersama dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa hari ini, Kak Yeni dan juga Ibu Desi, yang kembali kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari mereka berdua. Oke, kita ke Kak Yeni lagi ya. Kak, kalau untuk waktu pengerjaan dari produk ini membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk resin, pengolahan resin itu dia butuh waktu keringnya itu 7 jam sebenarnya per lapisnya. Jadi lama juga ya? Iya, tuh ini keringnya. satu lapis nih. Yang mana yang ini? Ini satu lapisnya kayak Dua gini? lapis. Oh, ini dua lapis. Dua lapis. Jadi kalau misalnya untuk gantungan kunci kayak gini, ini biasanya kan kita buat lapisan dasarnya dulu yang ada warnanya ini, itu kita setengah kering sekitar 4 jam gitu, baru kita kasih isian bunga. Oke. Nanti dia memang sudah ngeset semuanya, udah kering semua, baru kita timpa lagi, didiamin selama 7 jam lagi. Oke, itu kayak cairan gitu ya, kayak Iya, berarti ya? benar, kayak cairan. Cairan apa namanya? Cairan resin namanya, cairan resin, dia ada pengerasnya juga. Jadi dia tuh untuk mengerjakan itu harus tahu takarannya juga gitu. Jadi Dan nggak boleh sembarangan ya? nggak bisa sembarangan. Emang harus ada takarannya. Bener. Dulu pernah pertama kali waktu awal buat ini itu ngebul. Ngebul itu apa? Ngebul itu berasap. Oh, berasap. Ya, Gagal pernah ya? sampai berasap. Iya, Kayak iya. trial errornya pertama kali buat. Mudah nih takarannya cuma 1 kali 2 gitu. Coba langsung banyak segini. Sekalinya langsung mengeras dan dia berasap gitu. Jadi emang harus ada takaran. Jadi lumayan lama juga ya. Saya kira waktunya sekitar 1 jam 2 jam udah jadi. Enggak. Ternyata lapisan dasarnya dulu 4 jam, kemudian yang atasnya setelah dihiasi
itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam Ya, untuk di pengeringannya gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau resin kan ada beberapa jenis gitu. Yang umumnya itu memang proses pengeringannya itu 7 sampai 12 jam. Cuman ada yang namanya resin UV. Nah, kalau resin UV itu biasanya digunakan untuk aksesoris. Nah, itu dia bisa digeringin pakai pengering kuku, kutek kuku itu. Iya, tahu. Itu dia cuma butuh 5 menit. Cuman untuk segi kualitas dan lain-lainnya itu agak berbeda. Kalau Omera sendiri itu kalau UV itu dipakai untuk hal-hal yang urgent sifatnya gitu. Tapi kalau untuk utamanya kita yang pakai high quality. Tetap yang high quality ya. Jadi memang ininya juga tahan lama karena memang untuk waktu pengeringannya saja juga memakan waktu yang lama ya Kak. Oke, kita beralih ke Ibu Desi lagi. Saya penasaran Ibu, kenapa Ibu mengambil nama Odyssey Craft? Apa sih yang menjadi latar belakang dan apakah ada filosofi di balik nama itu Ibu? Nggak ada sih, Odyssey itu gabungan dari anak saya 3 gitu. Gabungan dari nama anak. Iya, jadi saya bingung mau cari nama brand apa ya gitu loh. Terus saya pikir Odyssey berarti gabungan dari anak saya 3, terus gabungan dari nama saya juga bisa gitu loh. Oh itu kan untuk nama suami kan, ada panggilan kecilnya Odingnya, O kan? Oh Oding, jadi dapat O nih, dari Oding dapat O. Terus C-nya tuh Desi gitu kan, C, jadi Paset gitu ya, gitu. Kalau yang satunya, kalau buat anak tuh O, Ochan, D itu Dimas, C itu Sekina. Oke, jadi ini gabungan nama dari satu keluarga. Iya. Jadilah nama produk Odyssey. Luar biasa ya Ibu ya, memang ya. Idenya tuh nggak habis-habis. Nah ini pemirsa nih patut dicontoh juga. Jadi untuk nama brandnya sendiri diambil dari nama keluarga, dari suami, nama beliau dan juga nama ketiga anaknya, lengkap, nggak ada yang terlewatkan ya. Kalau Omera sendiri apa filosofinya dan kenapa mengambil nama Omera itu? Kalau untuk nama brand itu kan sebenarnya agak tricky ya dan agak riskan juga. Jadi waktu buat itu aku pengennya sesuatu hal yang berbeda dan belum ada. Jadi waktu itu aku scroll dulu, cari-cari dulu yang memang namanya itu sekiranya belum pasaran gitu. Karena itu nanti kan berkaitan sama haki dan lain-lainnya. Kalau Omera itu dari bahasa Arab sebenarnya, yang artinya tuh inspirasi. Jadi harapannya tuh Omera tuh bisa menjadi sumber inspirasi untuk orang lain gitu. Oke, inspirasi ya. Jadi juga untuk nama kedua brand kita hari ini, kayak Ibu Desi tadi meskipun dari nama keluarga, tapi namanya tetap kekinian ya, Odyssey, dan itu kayak sampai kapanpun namanya akan tetap keren dan tetap kece. Ya kan, bukan kayak Sujanto misalnya kan, kayak gitu namanya ya, tapi Odyssey modern, sama kayak Omera juga. Dan semoga kedepannya juga tetap terus berkembang seperti itu. Dan saya mau tanya juga nih kepada Kak Yeni dan juga Ibu Desi, sekarang kan perkembangan teknologi itu semakin meningkat ya, makin setiap tahun pastinya terus meningkat. Dan sebagai pelaku UMKM tentunya harus bisa memanfaatkan situasi itu untuk tetap menjaga nama dari produk dan juga bagaimana melihat peluang pasar kayak gitu ya. Kalau Kak Yeni sendiri bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk kemajuan usaha yang Kakak jalankan? Untuk perkembangan teknologi itu sangat membantu sebenarnya, kayak apalagi kalau kita bisa mengembangbiakkan, bukan maksudnya itu memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada yang udah disediain gitu, bisa untuk promosi dan lain-lainnya. Kalau sebelumnya itu teknologi yang benar-benar bantu di Omera itu adalah ketika ada satu event nasional kemarin itu, ada salah satu konten kreator gitu membuat konten dan itu memberi efek nih, memberi efek ke Omera itu, produknya waktu itu sold out semua gitu ya, dan itu yang membuat kayak sempat keteteran karena kita kan nggak prediksi itu. Jadi waktu event itu, pameran itu, produk Omera yang Omera Little Brave itu yang gelangnya itu sold out semua gitu. Karena viral ya? Iya, karena viral itu 2023 akhir. 23 akhir. Jadi itu ceritanya malah waktu itu aku harus berangkat ke Bali 40 hari untuk inkubator bisnis dari Kemenperin kan. Posisinya waktu itu aku belum punya tim. Jadi harus ku tinggal sama 40 hari, bisnis ini kan harus jalan nih, harus ada pemasukan dan lain-lainnya. Jadi kita ngerekrut tim sistem Roro Jonggrang. Proyek Roro Jonggrang ya. Jadi semalam jadi ngelatihnya itu cuman 5 hari. 5 hari aku harus berangkat tuh besoknya. Jadi 5 hari aku ngelatih 2 orang. Jadi
selama aku pergi itu minggu pertama 1 orang nggak bertahan. Nggak bertahan, Nggak bertahan, nggak kuat ya nggak kayaknya kuat, ya. nggak kuat. Jadi tinggal 1 orang. Nah 1 orang ini yang membantu proses produksinya Omera. Jadi karena masih belajar waktu itu, jadi aku bilang gini, pokoknya nggak apa-apa, bisa nggak bisa buat aja itu sebagai media belajar, nggak usah takut gitu. Karena kadang itu tim itu kalau nggak ada yang pemiliknya kadang takut kan. Iya, benar. Jadi itu udah pokoknya bahannya itu habisin, coba jadi trial error aja nggak apa-apa, jadi habisin. Nah itu yang viral kemarin, habis. Dan kita untungnya ada tim yang sempat bantu itu, jadi kita bisa produksi lagi. Iya, jadi nggak terlalu keteteran ya. Kalau Ibu Desi sendiri bagaimana Ibu melihat peluang di perkembangan teknologi saat ini untuk menjalankan usaha? Untuk teknologi sekarang ini memang sangat penting ya buat usaha kita. Karena kalau kita hanya offline kan lingkupnya kan hanya skupnya kecil ya di Jambi aja ya. Tapi kalau dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada sekarang kan jangkauannya lebih luas ya kan. Ada yang bisa luar Jambi gitu ya. Nah saya juga masukin produk di Jogja. Itu makrame, gantungan, hanging wall, kemudian produk crochet juga ada di Jogja. Nah media digital ini kan jadinya kita tuh jadinya lebih terkenal ya. Kalau untuk ya bagusnya kalau di Jambi ya, khusus di Jambi kan jadinya tahu, oh ada toko ini nih, ada Orishe gitu kan, bergerak di crochet sama makrame. Jadi lebih dikenal, pemasarannya juga lebih luas dan cuannya juga lumayan ya. Oke, jadi emang penting banget ya Bu ya untuk memanfaatkan teknologi digital saat ini. Kalau Ibu untuk pemanfaatan media sosialnya apa aja selain Instagram? Saat ini kalau kemarin-kemarin kan Instagram aja ya. Kalau sama WA Story gitu ya. Tapi sekarang saya coba mau ke Facebook, TikTok gitu ya. Cuman saya belum algoritma TikTok saya belum tahu itu kayak gini ya. Jadi saya tuh karena kan setiap saya mau buka TikTok tuh yang nyanda joget-joget, jadi ya suka males gitu loh mau upload gitu loh. Akhirnya kata saudara saya tuh enggak semuanya, tapi ada juga yang enggak ini bagus gitu loh. Makanya saya baru belajar juga. Share gitu ya produk-produk saya di sana. Jadi sekarang juga masih belajar ya untuk melihat bagaimana peluang di TikTok ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan upload di TikTok bisa FYP viral terus laku banyak. Iya, kayak aduh gitu. itu kalau aku banyak saya kaget ya. Iya. Karena jadi kan harus butuh orang untuk bantu karena deh. kalau misalnya produknya yang yang ada dia oke gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya custom banyak, nah itu agak keteteran ya. Keteteran ya Bu ya. Nah Bu Desi, ini kan program produknya kan apa sih rajut kayak gitu ya, anyaman. Nah kan banyak juga nih yang nganyam, terus juga bagaimana sih Ibu bisa membuat produk-produk yang unik gitu, kayak nggak ketinggalan zaman, itu inspirasinya itu dari mana Bu? Oh saya inspirasi dari Pinterest. Oh dari Pinterest, ini ibu-ibu gaul ya? Iya, saya dari Pinterest. Kalau misalnya anak-anak gitu juga ada kan, nah anak-anak tuh suka bilang gini, anak saya yang paling kecil, Mami coba buat pom-pom purin gitu loh. Terus yang istilah-istilah anak-anak yang seperti ini nih, ini saya tuh namanya pom-pom purin ya kalau nggak salah, atau sinamoro apa gitu ya. Kalau pom-pom purin tuh ada topinya, cuman saya tuh kemarin nggak terkejar lagi buat topinya, saya buat ini aja sinamoro, bedanya hanya topi aja gitu loh. Oh itu saya dapetnya idenya dari anak gitu loh, buat ini ya udah saya buatin. Terus kalau yang lain-lainnya saya buatnya berdasarkan inspirasi dari Pinterest aja. Dari Pinterest aja ya. Soalnya juga saya lihat itu kayak rapi banget Bu, nggak kayak rajutan biasanya kan, kayak orang kadang asal-asalan kayak gitu ya, tapi ini kayak bener-bener rapi dan juga lucu-lucu gitu, gemesin, jadi kayak setiap orang mau lihat tertarik nih untuk beli. Nah kalau Ibu Desi sendiri untuk Odisha ini target pasarnya siapa aja Bu? Target pasarnya ibu-ibu, anak-anak, ya kan, jadi remaja, semua usia masuk. Kalau misalnya bapak-bapak sebenarnya mau ya kalau dia mau ngasih hadiah buat istrinya ya, buat anak-anaknya bisa. Tapi majori ibu-ibu sama anak-anak gitu, remaja juga. Kalau ibu-ibu biasanya tas berarti ya Bu ya? Iya, tas gitu. Terus kalau anak-anak seperti gantungan kunci, boneka. Kadang-kadang juga untuk komunitas yang Chinese kan mereka suka minta, kemarin saya banyak tuh pesanan
tahun kemarin kan sionya Sio Naga ya. Iya. Nah, mereka minta dibuatin boneka-boneka Sio Naga gitu loh. Karena untuk hadiah buat temen-temennya. Kebetulan temen-temennya kan pada banyak yang melahirkan di tahun naga. Iya. Jadi mereka ngasih hadiahnya boneka Sio Naga. Oke, apalagi kalau untuk remaja, kayak saya kan remaja nih, saya tertarik kalau bawa tas kayak gini tuh untuk traveling ya, ke pantai, misalnya itu kan cocok ya, Iya, untuk jalan-jalan. Kalau ke pantai-pantai itu lebih cocoknya ke makrame. Ini makrame. Ini makrame. Nah, kalau makrame itu kan motifnya tuh beda-beda ya. Dia tuh kayak motif, ada macam-macam. Tapi kalau untuk makrame itu cocoknya ada motif yang untuk ke pantainya bagus gitu loh. Dia ada makrame terus apa lagi? Ini crochet. Karena crochet. beda kepada tekniknya dia aja. Beda tekniknya. Beda tekniknya. Kalau crochet kalau crochet dia pakai hook gitu loh. Tapi kalau makrame dia hanya dipotong aja, misalnya kebutuhan benang, misalnya buat seperti ini nih. Iya. Nah, benangnya tuh harus berapa meter. Nah, baru berapa meter tuh berapa biji gitu ya, berapa buah. Nanti kita jalin gitu. Untuk waktu pengerjaannya lebih lama yang mana nih, Bu? Yang ini. Yang makrame ini. Kalau Sekitar berapa jam, Ibu? Aduh, hitungan hari ini mah. Ini berhari-hari ya, bukan jam lagi ya. Kalau ini cuma 1 hari selesai. Kalau ini berhari-hari. Sekitar berapa hari? Kalau sampai ininya dalamannya itu seminggu ada. Seminggu ada Iya. ya. Kalau tadi saya shock ini sekitar 7 jam, yang di sebelah sana sekitar 7 hari. Iya. Lebih lama lagi. Ya, dia tergantung motif ya. Kalau misalnya motifnya semakin simpel ya semakin cepat ya. Tapi kadang customer minta dibuatin dalamannya. Nah, kadang-kadang saya kan kalau dalamannya saya suka upah gitu loh. Upah lagi terus nanti saya jahit lagi, saya rakit gitu. Itu yang membuat lama. Oke. Mana ngerjainnya sendiri ya, Bu ya? Iya, lumayan ya. Apalagi urusan domestik kita juga ya. Benar sekali. Belum lagi ngurusin keluarga. Iya, makanya. Masak ini segala macam. Pokoknya ini ibu yang sangat luar biasa. Semoga nanti kita juga bisa jadi ibu yang hebat seperti itu ya. Amin. Nah, kalau Kak Yeni sendiri sama tadi ya, ini kan perkembangan zaman semakin maju, pastinya juga ada banyak produk yang pastinya mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Gimana sih Kakak mempertahankan keestetikan dan juga kreativitas produk ini biar semakin majunya zaman juga tetap mengikuti kayak gitu? Oke. Kalau sebelumnya itu kita tuh rame dengan manik-manik ya, lagi hit sama manik-manik. Untuk kita bisa mengikuti zaman itu, kita coba buat produk yang memang berinovasi. Salah satunya yang gelang ini, yang manik yang dipadukan dengan resin. Jadi kita tetap yang hitsnya dapet, tapi identitas usaha kita itu tetap dipertahankan juga gitu. Oke, ini juga kalau dapat inspirasinya dari mana? Kalau inspirasi itu kita lebih banyaknya kayak misalnya lihat Instagram, tapi biasanya bukan yang dari misalnya resin, gantungan kunci resin gitu kan. Kita lihat atau niru itu enggak, tapi biasanya tuh misalnya nih kayak kemarin itu kita buat ada salah satu temanya itu Bali, jadi pantai di Bali itu namanya Pantai Kelingking. Jadi kita buatnya tuh terinspirasi dari apa yang kita lihat, terus apa yang kita rasa sebenarnya. Nggak ada yang template, ini harus gini, ini harus itu, enggak. Jadi juga berdasarkan imajinasi ya? Lebih banyak ke imajinasi dan alam sekitar. Oke. Kalau Kak Yeni sendiri untuk media promosinya apa saja untuk media sosial? Kita yang kencengnya di Instagram, masih. Terus kalau untuk media sosial lainnya itu kita ada TikTok dan Shopee sih. Dan Shopee. Berarti untuk media sosialnya juga aktif untuk posting terus, promosi terus aktif ya? Bu Desi juga. Iya. Kalau Bu Desi juga. Karena kalau hibernasi susah ya. Nanti dia orang pada nggak tahu kita. Itu pun kalau misalnya kita menggunakan bukan jasa sih, kita ikut komunitas yang untuk naikin engage gitu juga bisa. Oke. Nah, Ibu Desi ini kan sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak segala macam. Nanti kita akan tanya ke Ibu Desi bagaimana sih untuk tips dan juga triknya agar kerjaan dan juga keluarga itu menjadi balance. Tapi saat lagi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Kabar Jambi, tentunya masih bersama dengan narasumber yang hebat hari ini. Nah, kita mau tanya ke Ibu Desi ini sebagai ibu rumah tangga, tentunya banyak banget yang diurus ya, mulai dari keluarga, anak, dan juga bagaimana untuk tetap menjalankan usaha agar tetap konsisten. Belum lagi mikirin bagaimana untuk posting, untuk promosi, untuk ngerjain pesanan-pesanan dari customer gitu. Nah, jadi kita mau tahu tips dari Ibu Desi untuk tetap konsisten dan juga tetap semangat Ibu untuk menjalani usaha ini, apalagi Ibu sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya juga pasti lebih banyak lagi gitu ya. Boleh diceritakan Ibu Desi? Kalau misalnya kalau sehari-hari saya tuh pakai, kan udah tahu nih manajemen waktu ya. Saya biasanya kalau untuk semuanya supaya bisa terhandle, saya pakai jurnal. Pakai jurnal? Iya, pasti bangun jam berapa, ini harus ngerjain jam berapa, ngerjain apa-apa aja. Kemudian harus timingnya itu harus pas. Kalau meleset dikit udah kesana sininya pada pasti meleset ya. Jadi saya menggunakan jurnal, bangun jam berapa, ngerjain masak, nyuci apa semua itu saya pakai waktu. Dan kalau misalnya untuk yang Sabtu Minggu saya khusus untuk yang ngerjain yang lain gitu. Terus kalau ngerjain ini itu saya startnya saya jam 9 saya udah mulai ngerajut. Karena kalau nanti kalau anak saya pulang sekolah itu waktu saya untuk dia lagi gitu loh. Jadi saya jam 9 itu saya sudah mulai ngerajut, at least dapat 1 gitu loh. Nanti jam 12 saya kan ada makan siang, sholat ya kan. Kadang-kadang saya ngobrol sama anak sebentar. Nah nanti sekitar udah selesai jam 1:30 saya lanjut lagi ngerajut. Nah kalau misalnya capek ya udah saya istirahat tidur ya kan. Kalau kerja terus saya agak ini ya. Agak ini juga ya Bu ya, agak pusing juga kalau kerja terus. Makanya saya tetap harus ada waktu istirahatnya. Jadi kalau istirahat udah bangun jam 4, sholat asar. Nah nanti saya lanjut lagi sebentar. Nanti beres-beresin rumah sebentar sambil nyambut bulan maghrib ya kan. Nah nanti kalau sudah maghrib saya udah waktunya untuk keluarga aja. Jadi saya efektifnya itu jam 10 sampai sore menjelang maghrib, udah itu. Jadi luar biasa ya pemirsa, kita dapat banyak pelajaran juga dari Ibu Desi sebagai ibu rumah tangga, bagaimana untuk mengelola keluarga, kemudian juga bagaimana untuk mengelola pekerjaan. Jadi memang jurnal itu sangat penting ya Ibu ya. Karena kita tahu nih jam segini kita harus ngapain, jam segini kita harus ngapain. Kalau saya dengar cerita dari Ibu Desi ini kayak balance semua nih ya, antara keluarga, kerja, agama ya, kayaknya balance semua. Tapi istirahatnya juga tetap jangan dilewatkan, karena istirahat itu penting untuk menjaga kesehatan juga ya Ibu Desi ya. Kalau Kak Yeni sendiri bagaimana caranya untuk manajemen waktunya dan juga bagaimana untuk tetap terus konsisten sehari-hari gitu Kak, untuk menjalankan usaha ini? Bedanya udah berumah tangga sama belum berumah tangga itu memang agak ini ya. Kalau yang belum berumah tangga itu kayaknya agak lebih tanggung jawab terhadap dirinya itu agak menurun sebenarnya. Jadi kita yang belum ini mendengarnya kayak waduh nanti deh, bentar lagi gitu ya, masih ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku pelan-pelan sih. Karena itu kan butuh proses ya, butuh proses, nggak bisa yang instan kayak gitu. Cuman kalau Omera kan punya jam kerjanya, jadi kayak start dari jam 8:30 kita udah mulai produksi, udah mulai beraktivitas, dan selesai itu jam 3:30 gitu. Nah untuk itu jadi kita kalau untuk aktivitas pribadi itu aku biasanya ngerjainnya tuh memang sebelum Omera itu beroperasi gitu. Dan setelah selesai Omera beroperasi ya udah kembali ke aktivitas pribadi lagi gitu. Jadi tetap dipisahkan antara waktu kita kerja sama untuk diri kita sendiri. Tugas-tugasnya sendiri itu kita pisahin sebenarnya gitu. Ini biasanya sekitar dari jam berapa sampai jam berapa untuk pengerjaan Omera ini? 8:30 dipotong ya, dipotong get terus kita selesainya jam 3:30. Kalau yang lain kan mungkin bisa ditinggal ya Kak. Kalau ngeresin itu nggak bisa ditinggal. Jadi kalau itu nggak bisa ditinggal ya? Ditunggunya kalau kita udah ngeset,
udah ngasih isian dan lain-lainnya itu Iya. kita tinggal nggak masalah, kita ngerjain yang lain. Cuman kalau dari dia proses ngaduk, kita lagi ngeracik itu kita nggak bisa tinggal Itu gitu. nggak bisa ditinggal. Tapi kalau udah ditimpa itu mah aman, mau ngapain aja juga bebas. Kalau misalkan lagi ngaduk ditinggal, apa akibatnya tuh Kak? Mengeras. Oh langsung mengeras Iya, gitu mengeras ya? jadinya nggak bisa diolah gitu. Pernah nggak Kakak ngalamin kayak gitu, kayak gagal padahal udah ngaduk banyak tapi tiba-tiba gagal? Pernah ya? pas awal-awal, waktu awal-awal itu pasti kayak gitu. Sombong kan, aduh gampang nih. Cuman Sombong ngaduk-ngaduk ya, doang iya. gitu ya, ngaduk-ngaduk doang, tuang-tuang gitu. Bahkan dulu itu aku nggak tahu kalau misalnya bunga itu harus dikeringkan dulu atau jadi malas awal-awal ya udah langsung siram bunga gitu ya, ada yang bunganya yang ngapung, ada yang tenggelam, jadinya itu nggak rapi gitu kan. Jadinya waktu itu oh nggak tepat nih, jadi kita ulang lagi, trial orang lagi, kayak tadi tiba-tiba mengeras, membeku gitu kan, terus tiba-tiba berasap. Jadi udah melalui hal-hal yang kayak gitu, udah tahu triknya. Kalau sekarang itu aman, kita tahu nih, oh ini sekian menit ini akan mengeras, cocok untuk dimasukkan bunganya gitu. Kalau enggak tuh sudah tahu itu udah kita aman, tinggal aja gitu. Jadi bunganya ini semuanya dikeraskan terlebih dahulu baru bisa diproses, baru bisa Dikeringkan. diolah gitu ya. Kak Desi, kalau untuk bahan-bahannya ini kan bunganya bermacam-macam nih ya. Ini contohnya bunga apa? Ada bunga Edelweiss. Nah, ada juga sebagian konsumen kita tuh yang belum tahu nih kalau bunga Edelweiss itu ada yang dibudidayakan, jadi boleh diambil. Kalau yang di gunung itu kan memang nggak boleh Iya, nggak diambil. boleh diambil ya. Kalau yang ini kita yang dibudidayakan. Jadi kita untuk tanaman dan tumbuhan kita juga ada mengedukasi ke konsumen. Jadi mereka tahu lebih banyak tahu juga, misalnya kayak arti bunga ini apa, terus kayak tadi itu bunga Edelweiss kalau yang di gunung nggak boleh diambil, tapi kalau yang budidaya boleh diolah. Gitu. Oke, ini bahan-bahannya dari mana? Kita ada yang kalau tumbuhan kita ada yang punya sendiri, ada yang kita beli. Oh, ada yang beli juga ya. Itu belinya di Provinsi Jambi, di wilayah Provinsi Jambi. Lebih banyak di luar provinsi di luar Jambi. Provinsi Iya, Jambi ya. lebih banyak ya. Karena juga saya lihat ini bunganya cantik-cantik ya. Sama seperti yang punya, cantik Amin. juga. Jadi itu ya bedanya kalau ibu yang sudah berumah tangga dan juga Kak Deka yang belum berumah tangga ini dalam menjalankan usahanya pasti berbeda. Tapi untuk kebutuhan pribadi tetap tercukupi juga ya, Iya. Kak. Masih bisa nongkrong kan tapi ya. Ya tentu. Lebih fleksibel sih Lebih sebenarnya. fleksibel. Karena salah satu alasan dulu resign dari kerjaan dulu itu karena memang ingin fleksibel, ingin ngelakuin kegiatan sosial, ingin sana sini gitu. Jadi dan diketemukanlah sama Omera ini, lahirlah Omera ini. Jadi ini dua-duanya emang fleksibel ya, nggak ada keterikatan waktu seperti itu. Dan pemirsa, nanti kita masih akan kembali mendengarkan berbagai cerita seru dan juga pengalaman inspiratif dari dua narasumber kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Jambi, Anda masih menyaksikan kami di Kabar Jambi dan tak terasa ya waktunya terbatas sekali. Rasa saya baru sebentar ngobrol sama Kak Edi dan juga Ibu Desi dan masih banyak yang ingin kita ulik, masih banyak yang ingin kita ceritakan dan juga masih banyak sebenarnya pengen kita ceritakan tentang pengalaman Kak Edi dan juga Ibu Desi kepada pemirsa TVRI Jambi. Namun karena waktunya terbatas dan sekarang kita sudah tiba di penghujung segmen, untuk itu saya mau dengar harapan gitu ya, harapan dari Kak Yeni dan juga Ibu Desi untuk usaha yang dijalankan saat ini untuk kedepannya. Kak Yeni terlebih dahulu. Itu dulu ya. Harapannya sih semoga Omera itu bisa menjadi media yang memfasilitasi teman-teman, pokoknya seluruh orang yang ada di Jambi untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan rasanya melalui resin gitu. Dan semoga nanti banyak artisan resin di Jambi juga, karena di Jambi itu termasuk banyak seniman dan pengrajin itu yang potensinya sangat besar sebenarnya gitu. Hanya saja karena kita itu bukan termasuk 5 kota besar di Indonesia, kita butuh usaha lebih nih untuk mengenalkan produk kita gitu. Semoga nanti program pemerintah maupun program dari usaha UMKM masing-masing ini bisa membawa UMKM yang di Jambi ini lebih go nasional dan internasional tentunya gitu.
Oke, terima kasih Kak Yeni, luar biasa sekali harapannya ya. Semoga apa yang diharapkan dapat terwujud. Amin. Kalau Ibu Desi sendiri, apa harapan Ibu ke depannya yang terkhusus untuk usaha yang Ibu jalankan ini? Harapannya sih produk Odyssey Craft bisa go internasional ya. Amin. Karena menurut saya kalau peluang bisnis ini sangat cocok untuk bagus gitu ya, peluangnya lebih besar ke luar negeri. Karena luar negeri itu lebih suka yang handmade itu paling seneng banget. Nah, untuk yang harapan yang lain untuk para ibu-ibu yang masih berjuang mau pilih usaha apa, menurut saya sih bagus ya usaha merajut seperti ini karena kan bahan bakunya gampang dicari, kemudian kalau lagi bosen bisa ditinggal, kemudian produknya juga everlasting, maksudnya tidak pernah ketinggalan zaman gitu ya. Yang penting model-modelnya yang kekinian gitu loh. Nah, harapannya itu aja sih. Yang penting jangan pernah takut untuk berusaha mencoba hal-hal yang baru. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Desi untuk harapannya. Semoga apa yang diharapkan dapat terkabul dan semoga juga nanti pemirsa di rumah dapat memetik pelajaran yang didapat dari sumber kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yeni dan juga Ibu Desi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir berdialog hari ini di Kabar Jambi, memberikan inspirasi dan juga pengalaman tentang bagaimana mereka menjalankan usaha mereka dan bagaimana untuk melihat peluang usaha di tahun 2025. Semoga dapat menginspirasi pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah dan semoga bagi yang sedang menjalankan usaha dapat terus berinovasi dan juga berkreasi untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Akhirnya saya Muafiq Aziza sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Kabar Jambi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.